Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Syukur alhamdulillah ya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan ya, kemudahan serta lapangan sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah kita yang ketika ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian terlebih juga pada saat sekarang ini masih dalam masa-masa pandemi ya. Pandemi ini untuk kita untuk ekstra hati-hati ya, atau ketat ya dalam menjalankan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker ya yang sudah dilakukan semua. Ada yang tidak pakai masker? Masker itu mana? Tidak bawa. Ya silakan dulu diambil di kantor maskernya. Ya, kemudian yang kedua mencuci tangan ya. Yang ketiga menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya. Untuk itu Bapak selalu mengingatkan kembali kepada kalian semua agar kamu dan keluarga itu terlindungi dari ancaman bahaya ya virus corona yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia ya. Dan sekarang sudah dilakukan vaksin ya, vaksinasi sudah disuntik. Kebetulan Bapak juga sudah disuntik satu kali ya. Nanti menunggu jadwal atau panggilan untuk suntik yang kedua. Kalian sudah suntik? Belum ada ya. Umur 17 tahun kalau tidak salah itu informasi dari Kementerian Kesehatan ya. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin ketua kelas atau wakilnya maju ke depan memimpin dan menyiapkan kelasnya. Mungkin doanya ya. Silakan pagi itu. Ini Pak Ustadz kita ya. Ya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa ya, kita selalu dirahmati oleh Allah dalam mengikuti. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak ambil? Acom. Kemana Acom? Tahu ya? Ada lagi? Saya acom? Bindi dengan hati ya? Ya, ini si A ya. Baik, sekali lagi Bapak mengingatkan ya untuk kehadiran sekolah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Untuk itu, kalau tidak ada sakit ya, kalau tidak ada halangan apapun ya, itu hadirlah di sekolah ya. Karena di penghujung kegiatan pembelajaran semester 2 ini akan banyak lagi nanti latihan-latihan soal ya yang diberikan oleh Bapak dan gurunya, itu terkait untuk persiapan ujian kenaikan kelas ya. Bisa dipahami itu? Tolong sampaikan nanti ya dengan Acom dan yang dua orang tadi, Haryati sama India. Oke? Ya. Baik anak-anak, seperti biasanya ya, Bapak lihat di kelas 8 ini sudah rapi ya, alhamdulillah juga sudah bersih ya. Itu tetap dipertahankan ya, baik itu kerapian yang bersih kelas dan juga untuk kerapian dan kebersihan pakaian kalian ya. Itu mohon dijaga itu ya, untuk supaya nyaman kita belajar ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak juga ingin mengingatkan kepada kalian ya untuk selalu semangat dalam belajar ya. Semangat ya, sehat semua ya. Nah, kalau seperti itu silakan kalian berdiri semua ya. Kita akan melakukan peregangan ya, peregangan otot-otot supaya kita rileks. Itu pagi tadi tidak berolahraga ya. Mungkin dengan cara ini itu dapat membuat diri kita semakin rileks atau santai. Sudah? Ikuti ya, rentangan kedua tangan. Sudah? Diangkat perlahan ke atas, terus dihempaskan ke depan dengan meneriakkan gitu ya. Jelas ya? Kita ulangi. Rentangkan tangan ke depan, kemudian diangkat perlahan, kemudian hempaskan sekuat tenaga dan katakan sekali lagi. Angkat pelan-pelan, letakkan, angkat
angkat, ya, kemudian lepaskan sekuat tenaga. Nah, jangan dulu kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita masih melanjuti pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang teks eksposisi, ya. Ada yang masih ingat teks eksposisi itu apa? Teks ya? Menjelaskan. Ya, menjelaskan suatu informasi kepada pembaca, ya, agar pembaca yang kurang tahu, sama-sama atau tidak paham itu menjadi jelas dan tahu, ya. Teksnya disajikan secara ringkas, padat, dan jelas, ya. Tepuk tangan buat ya yang lain sedikit, ya sama ya. Kemudian juga materi hari ini, ya, itu juga masih ada kaitannya dengan materi pertemuan kita yang lalu. Tetapi hari ini kita mempelajari mengenai menemukan informasi, ya, informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, jadi selama ini mungkin kita membaca teks itu, kamu dapat koran di mana baca tidak sungguh-sungguh sehingga informasinya tidak diketahui. Kemudian yang kedua itu menyimpulkan, ya. Biasanya kita sudah baca itu sudah biarin gitu kan. Kita tidak tahu simpulan pentingnya apa dari bacaan itu, ya. Kalau yang pertemuan yang lalu itu kita hanya mempelajari tentang apa kemarin unsur, ya. Unsurnya ada gagasan dan fakta. Kemudian pola pengembangannya ada 4. Yang pertama ada deduktif, induktif, ilustrasi atau contoh, dan perbandingan. Nah, mempelajari teks eksposisi ini sangat bermanfaat, ya, di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kegiatan membaca. Terserah membaca apapun. Artinya apa yang kita baca tentu itu memberikan manfaat atau wawasan, ya, kepada kita, ya. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat layar tancap seperti biasa di depan, ya, karena kita belajarnya sekarang menggunakan teknologi, ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah lengkap sarana prasarananya, ya. Kita punya laptop, punya fokus, ya, punya komputer yang banyak, ya. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan September itu kita bisa melaksanakan AKM, ya. Kamu nanti akan ujian, ya, untuk mengerjakan soal-soal AKM gitu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di layar di depan sudah tampak, ya. Di sini Bapak akan menyampaikan, ya. Di sini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini itu ada di poin 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi yang dibaca maupun diperdengarkan. Nah, di sini nanti hanya dibaca saja, ya, tidak diperdengarkan. Kemudian, ya, adapun tujuan pembelajarannya pada kali ini, ya, itu yang keempat, ya, menyimpulkan teks eksposisi. Kalau yang kemarin itu menjelaskan pengertian, menentukan unsur-unsur, menentukan pola pengembangan teks eksposisi dengan cepat. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, sekarang kita lihat di depan, seperti biasa, ya, kegiatan pembelajaran yang biasanya Bapak lakukan itu diawali dengan kegiatan pertanyaan, ya. Artinya di sini kalian harus memiliki wawasan sebelumnya, ya. Nah, pada pertanyaan ini kemarin kita sudah membahas tentang teks eksposisi, kemudian unsur-unsurnya apa saja, kemudian pola pengembangan seperti apa, dan bagaimana cara menemukan informasi penting dan menyimpulkan teks eksposisi. Nah, yang bagian kotak yang keempat, ya, dan 5 itulah yang akan kita pelajari saat ini, ya. Kemudian nanti akan ada tugas PR itu mengenai latihan teks eksposisi, ya. Kok seru sekali. Semangat dong, ya. Semangat, ya. Semangat. Ya. Sini. Nah, ini sebelumnya Bapak ingin menampilkan gambar nanti yang akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita, ya. Karena kalau tidak ditampilkan gambar ini rasanya ya, kurang bermakna pembelajaran kita. Nah, sekarang lihat gambar di depan, ya. Itu gambar
Itu ada tulisannya stop smoking now. Ada yang tahu artinya apa? Ya, stop rokok. Udah? Udah tahu artinya? Yang lain? Agar kita berhenti merokok ataupun tidak merokok, ya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, ini ada gambar. Nah, itu gambar apa judulnya? Ya, banyak ya. Apa ya? Di situ ada apa itu? Yang pertama ada penghapus cat, ya. Nampak? Nampak? Ya. Kemudian yang kedua di situ ada bahan bakar roket, ya. Kemudian ada zat-zat apa? Zat-zat rasinogenik, ya. Kemudian ada karbon monoksida dan banyak sekali. Nah, dari dua gambar ini, ya, ini masih berkaitan dengan materi kita, yaitu untuk mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks eksposisi. Kemudian kalian bisa menyimpulkan teks eksposisi itu dengan benar, ya. Ada pertanyaan? Ya, mengenai dua gambar ini, ada yang merokok? Ada, ya. Orang tuanya ada yang merokok. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kalau disampaikan kepada orang tuanya untuk berpikir dua kali, ya. Dua kali saja ya, untuk supaya mengurangi rokok dan berhenti merokok, ya. Baik anak-anak, seperti biasa kita belajar akan berkelompok. Kalian nanti akan duduk berkelompok, ya. Seperti biasa pembagian kelompoknya itu dengan menghitung ataupun berhitung secara berurutan. Nah, kemarin dari depan, sekarang Bapak ini menghitungnya dari belakang, ya. Ya, dari kamu menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang nanti kita nomor 1 gabung ke kelompok 1, yang nomor 2 gabung ke kelompok 2, yang nomor 3 gabung ke kelompok 3. Oke, silakan berhitung. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, baik. Sekarang bergabung ke kelompok berdasarkan nomornya. Nah, nomor 1 gabung ke 1. 1 di sini, ya. 1 di sini, 1, 2, 3. Oke, silakan bergabung. Ya, tapi agak jaga jarak, ya. Tetap perhatikan jaga jarak. Ya, panjang boleh, ya. Ya, agak jaga jarak, ya, sedikit, ya. Ya, sini aja. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah duduk berkelompok, ya. Ini kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ya, Bapak juga ingin menyampaikan kepada kalian yang sudah berkelompok di sini, ya. Bapak nanti akan melihat aktivitas kalian, ya. Artinya belajar itu tidak hanya kalian itu mendapatkan nilai, ya. Kalau dengan Bapak sih mau minta nilai berapa, ya Bapak berikan, gitu kan. Tapi yang nilai adalah keaktifan, ya. Karena sudah berkelompok, nanti ketika diberikan lembar kegiatan studi itu aktif, ya, berdiskusi bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang ada di dalam PPD. Kemudian juga kelompok 2 dan kelompok 3 pasti bertanya, ya. Nanti kalau misalnya tidak ada sesuatu yang
ada sesuatu yang kurang jelas gitu ya, silakan kamu tanyakan. Artinya kalau berbahasa itu malas bertanya saat jalan ya, atau sekarang menghubungi trennya malas bertanya dan jalan gitu ya. Nah itu silakan nanti bertanya, kemudian perilaku sikapnya juga nanti akan Bapak lihat, Bapak nilai ya, sikapnya, kemudian disiplinnya dan sebagainya nanti akan menjadi penilaian. Itu santai saja dalam bentuk pembelajaran yang nanti akan kita lalui bersama ya. Nah sekarang coba kita lihat, tadi sudah di Bapak sampaikan juga ya, di depan ada gambar ya, tadi juga sudah sama-sama kita lihat ya, itu gambar apa tadi yang tadi? Rokok. Ya rokok, ada lagi yang lain? Rokok dikatakan. Katakan ya. Ya. Artinya apa harus smoking oil? Ya, menjelang rokok sekarang juga. Kemudian ya, kita lihat lagi gambaran berikutnya. Di situ ada apa? Informasi apa itu? Zat berbahaya dalam kata rokok. Ya banyak ya zatnya itu ya. Itu ada macam zat berbahaya ya, yang masuk di dalamnya itu ada bahan bercicak ya, kemudian bahan untuk membuat roket, bahan pembuat plastik dan sebagainya. Nah dari dua gambar ini ya, ini berkaitan dengan materi kita posisi. Nanti akan kita lihat teks yang sebenarnya tentang bahaya merokok ya. Jadi melalui gambar ini menggugah pemikiran kita bahwa misalnya merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Ada yang merokok sini? Orang tuanya merokok? Ada ya. Jadi nanti disampaikan ini ya, supaya nanti beliau berpikir 100 kali ya, dan berpikir 2 kali ya untuk tidak merokok lagi. Ada pertanyaan mengenai dua gambar ini? Ada pertanyaan? Kira-kira nanti informasi apa yang akan kalian temukan setelah membaca teks? Banyak ya informasinya ya, tidak berbahaya. Kemudian nanti menyimpulkan isi teksnya ya, itu tentang hal-hal yang terkait dengan teks, misalnya yang di gambar ini tentang berbahaya merokok ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, tadi sudah kita ketahui bersama ya informasi yang ada di dalam dua gambar ini ya, yaitu tentang zat berbahaya dalam sebuah merokok. Nah, sekarang kita lihat materi ya. Di sini tolong diperhatikan. Nah, ya, menyimpulkan teks eksposisi. Terlihat dari belakang? Terlihat ya? Coba dibaca, Eti. Menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan adalah mendiskusikan atau menetapkan, menyajikan pendapat DSB berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan pidato DSB. Hasil menyimpulkan dapat disebut dengan simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Cara menyimpulkan isi teks eksposisi berarti cara mengistisarkan, menetapkan, menyajikan pendapat DSB berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan atau teks eksposisi. Ya, jadi itu menyimpulkan ya. Menyimpulkan itu adalah mengisahkan ya. Ada yang kurang paham dari materi tentang menyimpulkan dari kajian ini? Kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini cara menyimpulkan. Coba Bapak minta Fadil, Pak Fadil. Cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Adapun cara menyimpulkan teks eksposisi adalah sebagai berikut: A. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengalaman atau penulis. B. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf.
Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dalam suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Ya, kita lihat di sini. Silakan dibaca. Siapa? Tiara, baca Tiara. Contoh kegiatan menyimpulkan. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur jam 8 per malam, 8 jam. orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun pada malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkatkan dan memperbaiki imunitas. Kesimpulan, tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Ya, jadi itu ada 2 paragraf. Kalau kita menyimpulkan itu berarti kita mengambil kalimat utama pada paragraf pertama dan kalimat utama pada paragraf kedua. Jadi kesimpulannya itu tidurnya waktu cukup itu ada di paragraf pertama dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit itu ada pada paragraf kedua. Itu berkaitan dengan imun itu kekebalan tubuh. Ya, kalau kita tidurnya cukup maka imunnya akan terjaga dan meningkat. Ya, ada pertanyaan mengenai materi ini? Tidak ada, sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Baik, kegiatan berikutnya karena kalian sudah duduk berkelompok dan seperti biasa Bapak akan membagikan oleh-oleh ini. Oleh-oleh KPD ya, membantu kegiatan peserta didik. Ini mohon diicipi ya dan dibaca. Ini oleh-olehnya semua. Nah, baik, semua sudah menerima KPD yang Bapak berikan. Nah, di situ ada langkah pengerjaan, ya. Langkah pengerjaan itu yang pertama bacalah Bismillah ya, karena kita semua Muslim, karena mengawali sesuatu itu alangkah lebih mudah dan lebih nikmat apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Wah, nanti Pak Ali nanti tak jewer begini. Anaknya nggak tahu arti Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha. Astagfirullahaladzim. Ayo, nanti Bapak panggil Pak Ali ini ya untuk ngasih mulai agamanya 4. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang kedua di situ, apa langkah-langkah yang kedua? Bacalah informasi yang ada di dalam bacalah perintah yang ada di dalam PKPD. Ya, pertanyaannya apa? Ya, dipahami. Kemudian nanti ketika kalian mengalami kendala, kalian boleh berdiskusi dulu, selesaikan dulu, ya, di kelompok. Selesaikan dulu. Ini kira-kira seperti apa? Ini kira-kira seperti apa? Selesaikan dulu diskusi bersama kelompok, kelompoknya aktif, ya. Walaupun di kelompok, tapi tugasnya tetap sendiri. Nanti cuma kamu berdiskusi, ya, untuk menemukan jawaban yang satu, ya. Kemudian nanti kalau tidak ditemukan solusi dari kelompok, kalian boleh bertanya ke Bapak. Ada pertanyaan mengenai mengerjakan KPD? Ya, sekarang silakan dikerjakan, ya, kerjakan dengan berdiskusi. Oke? Ya, silakan kerja. Ada cinta dalam mengerjakannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Alhamdulillah ya, kita semua adalah saya. Ya, dilanjutkan ya. Waktunya masih cukup lama, 15 menit lagi, ya. Ya. Kamu kenapa belum menulis? Belum masih memikirkannya? Kenapa belum menulis?
Masih baca teksnya ya. Sudah, jadi intinya teksnya dibaca dulu ya. Karena kita berkaitan dengan kegiatan menemukan informasi, berarti kalau kita ingin menemukan ya teksnya dibaca dulu ya. Dibaca dulu teksnya dengan cermat. Kemudian nanti baru kita dapat menemukan informasi. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kesimpulan, temukan dulu kalimat utama yang ada pada setiap paragraf yang ada dalam teks itu. Kemudian nanti baru kita rangkai untuk menjadi kesimpulan ya. Ada pertanyaan dari dalam? Tidak, ya sampai kerja, lakukan. Paragraf kedua, rokok mengandung ribuan Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Yakin sudah semua ya? Ya, kalau sudah, ya Bapak ini dari 3 kelompok ini masing-masing perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, bagaimana yang mau duluan dulu? Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan dibacakan. Tolong diperhatikan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain untuk mengomentari nanti apabila ada yang mau disampaikan pada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban kami tentang teks eksposisi yang berjudul bahaya merokok. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. A. Apa yang dibicarakan dalam teks eksposisi di atas? Bahaya merokok. B. Sebutkan dan jelaskan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. C. Yang dapat menjadi penyebab kanker dan nikotin merupakan zat yang merangsang saraf sehingga orang yang mengkonsumsi nikotin akan merasa kecanduan. Itulah mengapa para perokok aktif tidak mudah lepas dari pengaruh rokok. C. Jelaskan dampak buruk yang akan diterima bagi perokok aktif dan perokok pasif. Akan memiliki resiko penyakit kanker paru-paru dan penyakit jantung yang tinggi, bahkan dapat menyebabkan kematian. D. Jelaskan maksud dari SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, kematian mendadak pada bayi. Paragraf 1 kalimat utama 1. Anda mungkin telah banyak bertemu dengan para perokok aktif di mana saja. Paragraf 2 kalimat utama 2. Rokok mengandung ribuan zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan, bahkan dapat berujung pada kematian. Paragraf ketiga kalimat utama ketiga. Selain zat, rokok juga mengandung zat nikotin yang juga berbahaya. Paragraf keempat kalimat utama keempat. Ternyata rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan perokok aktif. Paragraf kelima kalimat utama kelima. Bahaya asap rokok juga dapat mengancam keselamatan daging. Paragraf keenam kalimat utama keenam. Selain bahaya kesehatan yang telah disebutkan, masih ada banyak lagi resiko kesehatan yang disebabkan oleh asap rokok. Adapun kesimpulan, perokok sangat berbahaya karena mengandung zat dan nikotin. Perokok pasif sama-sama berbahaya bagi perokok aktif, lebih-lebih lagi kepada bayi karena menyebabkan kematian mendadak. Selain itu, masih banyak lagi resiko yang ditimbulkan dari rokok. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Tadi sudah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Bagus sekali ya. Semangat ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, sekarang untuk supaya kita lebih jelas lagi, lebih paham ya, lebih tidak
tidak ragu-ragu lagi terhadap hasil kerjaannya, sama-sama kita bahas. Ya, setuju ya? Ya. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, kamu dituntut untuk dapat menemukan informasi ya di dalam teks posisi dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian yang kedua, kamu mampu menemukan kalimat utama ya terdapat dalam teks dan menyimpulkan teks tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat, coba dilihat teks semuanya, nanti diberi checklist benar atau tidaknya. Kemudian nanti yang lain nanti akan menentukan dan dapat nilai ya. Kita lihat hal apa yang dibicarakan dalam teks eksposisi di atas. Coba kelompok 1. Bahaya merokok. Ya, ada yang beda? Kelompok 2? Sama ya, kelompok 3? Ya. Benar ya jawabannya, bahaya merokok. Karena dari judulnya saja sudah kelihatan. Itu teks yang membicarakan atau menjelaskan tentang bahaya merokok. Kemudian yang B, sebutkan dan jelaskan zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Coba kelompok 2. Yang dapat menjadi penyebab kanker dan nikotin merupakan zat yang merangsang saraf sehingga orang yang mengkonsumsi nikotin akan merasa kecanduan. Itulah mengapa para perokok aktif tidak mudah lepas dari pengaruh rokok. Ya, ada yang lain? Sama Pak. Ya, itu terdapat pada paragraf ketiga ya. Jadi ada dua zat berbahaya. Yang pertama apa? Nikotin, yang kedua ya. Ada yang beda, pertanyaannya sama semua ya. Ya, karena itu ada di dalam teks. Kamu tinggal apabila kamu membaca teksnya, kamu otomatis akan mengetahui bahwasanya zat berbahaya itu ada dua di dalam rokok, dan nikotin. Kemudian yang ketiga, jelaskan dampak buruk yang diterima bagi perokok aktif dan perokok pasif. Coba kelompok 3 jawab. Kelompok 3. Ya. Samping lubang. Nah baik, setelah semua ya sudah kita presentasikan tadi dari setiap kelompok ya, nampaknya pertemuan kita ya, sudah berada di akhir pertemuan ya, karena sebentar lagi nanti akan berganti jam pembelajaran oleh guru berikutnya. Nanti belajar apa lagi? Ya. Adapun hasil dari kegiatan kita pada hari ini ya, kita akan dapat menemukan poin-poin penting ya dari rangkaian pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini. Poin-poin penting itu sudah sama-sama kita pelajari dan sudah sama-sama kalian kerjakan dalam tetap ini. Nah sekarang mau ingin bertanya, apa sih yang sudah kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini pada kelompok 1? Dapat menemukan informasi dalam teks eksposisi. Ya, tangan berkonsentrasi ya. Ya, jadi intinya adalah apabila kita membaca teks ya, kita pasti akan menemukan informasi. Dengan membaca kita akan menambah wawasan. Dengan membaca kita akan menambah pengetahuan. Itu dalam hal kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bacanya dengan asal-asalannya, kita tidak akan paham informasi yang dikandung dalam teks itu. Kemudian apa yang kita peroleh, yang kamu peroleh kelompok 2 dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Dapat menentukan kalimat utama dalam teks eksposisi. Ya, tangan yang kelompok 2 ya. Jadi kalimat utama ini itu digunakan nanti untuk menyimpulkan teks eksposisi. Jadi pada paragraf pertama mana kalimat utamanya ya. Pada pertemuan yang lalu kan sudah kita pelajari ya bahwasanya kalimat utama itu adalah inti ya ataupun gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf dan atau pernyataan umum ya kalau kalimat utama itu. Kemudian apa yang diperoleh kelompok 3 dari pembelajaran kita hari ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, dapat menentukan setelah ketemu informasi, setelah menemukan kalimat utama, akhir dari kegiatan ini adalah
sudah bagus. Artinya kesimpulan mengambil dari beberapa paragraf yang menjadi kalimat utama atau poin penting. Kesimpulan tadi terhadap kelompok tadi pertama kelompok sangat berbahaya karena zat merugikan kesehatan. Zatnya ada 2, star dan nikotin. Rokok juga berbahaya kepada bayi karena bisa menyebabkan kematian mendadak ya. Nah itu. Jadi ada 3 poin penting yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam teks eksposisi. Yang kedua, kita dapat menentukan kalimat utama. Yang ketiga, dapat menyimpulkan teks eksposisi. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kemudian yang terakhir ya, sini Bapak juga memberikan penghargaan yang luar biasa ya kepada kalian semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bapak tidak suka terhadap nilai yang tertulis, tapi Bapak menyukai orang-orang yang kreatif, orang-orang yang aktif, orang-orang yang semangat ya, seperti kalian. Kamu mudah-mudahan harus semangat ya. Apapun pelajarannya semangat, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro ya. Apapun materi pelajarannya kita harus tetap semangat ya. Semangat ya. Bapak sebagai penutup, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kegiatan pertemuan selanjutnya ya pada minggu depan kita akan membahas teknisi ya. Untuk itu silakan dibaca-baca kembali bukunya di rumah. Dan untuk tugas, sini ada tugas PR ya, tugas PR ya. Nah di sini PR-nya nanti kamu kerjakan melalui link ya. Link ini nanti kamu sudah bawa kirim ya. Tadi sudah bawa kirim ke grup WA kelas ya. Silakan dicek nanti setelah pulang waktunya di rumah ya untuk segera dikerjakan ya. Bapak tunggu pengerjaannya nanti malam sampai pukul berapa kira-kira? Pukul 9 ya. Ya kan pulang sekolah nanti kan istirahat ya. Sholat, makan, main boleh. Dan nanti setelah maghrib baru belajar ya. Ini tinggal diklik saja ya. Ini tinggal diklik saja seperti biasa ya, klik. Nanti kamu akan mengisi mengisi biodata dan mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang ada di sana ya. Kemudian nanti langsung di situ keluar nilainya ya. Ada pertanyaan mengenai tugas yang Bapak berikan tadi? Intinya ada kota ya. Jadi kalau nanti di dalam pengerjaannya ada permasalahan, kalian boleh chat Bapak melalui WA group atau WA pribadi ya. Ada pertanyaan mengenai kuliah rumah? Tidak, Pak. Masa nggak ada? Kalau kerjaan melalui HP ini yang menjadi pertanyaan, Pak nggak ada kuota gitu. Kalau nggak ada kuotanya ya minjem dulu, catering dulu kuota bapaknya, temannya, bapaknya, atau adiknya. Adik punya kuota yang tadi baru kita dapat. Ya ini nggak akan banyak kuota, sedikit saja ya. Dikerjakan di rumah, nanti kalau dikerjakan nanti kamu akan lihat nilainya ya. Ada pertanyaan mengenai tugas yang diberikan untuk kalian? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya tentang menemukan informasi, tentang menemukan teknik posisi ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua ya. Pesan Bapak cuma satu ya, baca ya. Karena dengan membaca kita akan bertambah wawasan. Dengan membaca kita akan menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang luar biasa. Pesan Bapak baca. Jangan malah membaca ya. Kalau orang malah membaca dia cepat tua ya. Inilah anak-anak teman kita pada hari ini ya. Selamat belajar selanjutnya, tetap semangat nanti sampai pulang ya. Tetap pakai masker, jangan dilepas-lepas nanti kalau ada jam istirahat sebentar jangan pakai masker dan juga dilepas ya. Biarlah kita bersusah-susah dulu ya, semoga kita nanti kemudiannya akan selamat ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Bapak akhiri dengan